Firman Putra Santoso yang selalu akan mengedukasi Anda mengenai keuangan dan investasi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya gue bisa selalu ngasih video kepada kalian semua. Nah, di sini gue akan bahas topik favorit gue, gimana sih secara ekonomi bekerja. Kenapa sih gue mau menjelasin soal ini? Karena banyak banget yang masih mengerti tentang ekonomi. Kita nggak perlu sampai harus lulusan ekonomi, harus lulusan keuangan, nggak perlu. Jadi kita cukup memahami beberapa hal untuk mengetahui tentang ekonomi. Nah, nanti akan gue jelasin lebih lanjut. Stay tune, dengerin terus sampai habis. Jadi gue akan jelasin ekonomi. Sebenarnya ekonomi itu simple. Ekonomi itu seperti mesin. Satu komponen mesin besar yang di dalamnya tuh ada beberapa komponen-komponen yang lain gitu. Dan mereka saling berhubungan. Sama kayak ekonomi. Kita semua saling berhubungan. Untuk apa? Untuk melakukan transaksi. Jadi kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi itu adalah kegiatan transaksi yang diulang-ulang di seluruh dunia, di seluruh pasar. Dan kalian harus tahu apa sih yang menyebabkan transaksi itu didorong oleh sifat manusia. Jadi transaksi itu terjadi karena sifat manusia. Itu ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Apa sih yang mempengaruhi ekonomi? Yang pertama itu adalah pertumbuhan produktivitas. Yang kedua itu adalah siklus utang jangka pendek. Yang ketiga adalah siklus utang jangka panjang. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan membedah dulu transaksi sendiri itu artinya apa. Ini penting nih. Karena kalau kita tahu transaksi, artinya kita tahu ekonomi. Sesimpel itu kan. Jadi gini, ada pembeli dan ada penjual. Yang dijual apa? Yang dijual tuh barang, jasa, sama aset finansial. Pembeli beli pakai apa? Pakai uang atau utang. Konsep ekonomi itu adalah total pengeluaran. Total pengeluaran itu apa sih? Total pengeluaran itu adalah uang ditambah utang. Kalian mesti catat. Nanti ada rumusnya. Nah, jadi total pengeluaran dibagi jumlah seluruh barang, jasa, atau financial aset yang terjual. Itu merepresentasikan harga. Jadi, total pengeluaran itulah yang mendorong kegiatan ekonomi. Kalau kalian beli barang, itu artinya kalian membantu aktivitas ekonomi. Jelasin siklus perorangan menjalankan ekonomi. Kita sebagai manusia yang tinggal di bumi, kita menggerakkan ekonomi itu gimana sih? Gitu loh. Ini penjelasannya. Pertama, kita mendapat pemasukan. Ketika kita mendapat pemasukan, kita bisa mempunyai kekuatan untuk meminjam. Kalian kan kalau misalkan gaji, misalkan dapat duit nih, kalian pernah nggak ditawarin kartu kredit ketika kalian sudah bekerja? Nah, atau ya itu, akhirnya mereka spending, mereka mengeluarkan pengeluaran. Dengan mereka punya pinjaman, punya kekuatan untuk meminjam, mereka bisa spend more. Akhirnya terus mereka bekerja lagi. Bekerja untuk mencari income. Income nambah, mendapat pinjaman lebih banyak. Ya kan? Mereka spend more. Berulang kali seperti itu. Itu siklus perorangan. Gimana sih kita sebagai orang ini bisa mempengaruhi ekonomi? Pembeli dan penjual itu jenisnya banyak. Pertama tadi perorangan. Kedua, itu ada bank. Ketiga, bisnis. Dan yang keempat, pemerintah. Nah, kalian harus ingat di sini, pemerintah ini punya peranan penting. Kenapa begitu? Karena mereka itu berhubungan dengan namanya Central Bank. Bank Sentral. Kalau di Indonesia, BI. Nah, dia berhubungan dengan itu. Pemerintah pusat atau government, central government, dia itu mendapatkan pemasukan dari pajak. Dan fungsinya central bank itu untuk mengontrol, sekali lagi, mengontrol uang
yang beredar atau mengontrol kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dengan cara apa? Menaikkan atau menurunkan suku bunga, sama satu lagi mencetak uang. Nah, di sini gue akan jelasin korelasi antara pembeli dan penjual yang gue jelasin sebelumnya, yang dia punya siklus, sama peminjam dan yang dipinjam, atau kita sebut lender and borrower. Nah, itu punya korelasinya. Kenapa begitu? Jadi gini, apa tujuannya ada bank? Mereka itu merupakan jasa keuangan. Tujuan itu memberikan pinjaman. Jadi, peminjam itu mereka harus bayar namanya uang pokok dan bunga. Peminjam itu biasa meminjam di bank itu kalau ngapain sih? Itu. Yang pasti kalau dia membeli sesuatu yang dia nggak mampu pada saat itu. Contoh, mereka membeli rumah untuk investasi. Mereka nggak ada uang besar, makanya mereka meminjam bank. Jadi kalau misalkan dia meminjam bank, untuk sementara aset itu tetap dipegang bank sebagai jaminan. Kalau dia tidak bisa membayar, akan disita. Tapi kalau si peminjam mereka berhasil melunasi, maka aset itu akan jadi milik peminjam. Nah, jadi kalian bisa bayangin kan, kalau misalkan bunga bank naik, artinya apa? Artinya nggak ada yang mau minjam karena bunganya terlalu mahal. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih, kenapa ada bank? Ya kan? Kenapa utang itu penting? Di salah satu sisi, tujuannya untuk menaikkan spending, untuk menaikkan pengeluaran, supaya bisa menggerakkan ekonomi. Seperti siklus yang tadi. Jadi saat kita mendapatkan income, misalnya kita mendapat income 10 juta, kita mempunyai kapasitas minjam 1 juta misalkan. Artinya, saya mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan uang saya sebesar 11 juta. Lebih besar. Dan kalian mesti ingat, pengeluaran kita adalah pemasukan orang lain. Jadi ketika kita mengeluarkan duit, itu pemasukan dia. Jadi saya bisa total memberikan pengeluaran 11 juta. Ketika orang yang menerima tersebut, mereka menerima 11 juta. Mereka dapat pinjaman berarti 1 juta 100. Jadi mereka lebih bisa spend 12 juta. Dan itu menggulung terus. Nah, itu gunanya kredit. Kenapa harus ada kredit? Supaya mereka lebih banyak pengeluaran yang ada terjadi di ekonomi dan bisa membangkitkan ekonomi kembali. Dan itulah terjadi namanya cycle atau siklus. Jadi ketika mereka tagihannya sudah membesar, mereka mengurangi pengeluarannya untuk melunasi utangnya dulu. Utang udah lunas, mereka melakukan itu lagi. Ekonomi itu jadi kenapa? Karena adanya kredit yang menjadikan suatu siklus. Penting nggak sih kredit? Penting untuk mendorong kegiatan ekonomi. Ya, tergantung orangnya. Kalau kalian menggunakan utang untuk sesuatu hal yang konsumtif, pastinya itu akan membebani kalian di akhir-akhir. Tapi sebenarnya kredit itu juga mempunyai sisi baiknya. Contoh, misalkan gua cuman bisa produksi makanan 100 biji. Tapi dengan adanya kredit, contoh gue mau beli mesin makanan nggak bisa untuk memproduksi lebih banyak. Ya udah, gue beli mesinnya, akhirnya gue bisa produksi lebih banyak. Maksud gue tadi siklus pertama yaitu productivity growth atau pertumbuhan produktif. Siklus ini itu siklus yang paling ideal. Saya mendapatkan income 10 juta, saya bisa spend 10 juta. Kan habis itu saya produksi lagi, saya mendapatkan income 11 juta, ya kan, habis itu saya bisa spend 11 juta, terus saya produksi lebih banyak lagi. Jadi kuncinya adalah di produktivitasnya, itu kalau tanpa kredit kan. Jadi kita bisa mengeluarkan uang sesuai dengan kapasitas produksi kita. Kalau kita misalkan produksinya cuma 100 biji, ya kita dapatnya spendnya 100 biji. Kita mau naikin jadi
1000 biji itu tidak mudah karena butuh proses kan. Nah, itu namanya productivity growth, itu ideal. Nah, sekarang gue akan lanjutin yang kedua, yaitu siklus utang jangka pendek. Jadi kejadian siklus utang jangka pendek ini terjadi 5-8 tahun sekali. Seperti apa kejadiannya? Jadi bisnis mulai ekspansi, kan income mulai meningkat, pengeluaran juga makin meningkat kan. Karena dengan ada kredit, orang mau ekspansi, terus menambah produksi ya kan. Menambah produksi artinya menambah income, menambah borrowing, menambah spending. Terus itu meningkat. Balik ke basic. Total pengeluaran dibagi jumlah barang yang terjual menimbulkan harga. Jadi ketika terjadi ekspansi dan kenaikan income, wah, akhirnya orang menaikkan harga. Sampai kapan? Central Bank kunci di sini. Dia tahu, wah, terjadi inflasi besar-besaran nih. Akhirnya mereka apa yang mereka lakukan? Mereka menaikkan suku bunga karena biar inflasinya nggak terlalu besar. Akhirnya mereka naikin suku bunga. Jadi ketika suku bunga lebih tinggi, kredit itu lebih susah. Ketika suku bunga lebih rendah, itu ekspansi lebih mudah. Apa yang terjadi? Akhirnya nggak ada yang mau ekspansi, semua pada ikat pinggang, ya kan? Di situ juga kredit susah karena suku bunga terlalu tinggi. Tapi mereka harus bayar utangnya. Kita kembali ke siklus tersebut. Awal, kalau misalkan peminjamnya makin dikit, less borrowing, less spending, less income juga, pemasukan juga turun. Karena dia harus bayar utangnya. Turun terus menggulung. Sampai di titik di mana pemerintah sudah merasa harga di suatu daerah tersebut sudah wajar. Harga sudah wajar. Akhirnya mereka menurunkan suku bunga lagi. Dan ketika suku bunga menurun, pinjaman lebih mudah. Nah, pada saat meminjam, ini naluri manusia. Jadi naluri manusia itu ketika mereka mendapatkan income, mereka kan ingin melunasi utangnya. Tapi ketika suku bunga diturunkan, malah orang makin pinjam untuk melunasi utang sebelumnya. Gali lubang, tutup lubang. Itu biasa orang kan taunya gitu. Itu siklus. Ingat ya, itu siklus, dan itu berulang kali. Nah, mereka udah gali lubang, tutup lubang, akhirnya ekonomi sudah mulai kembali. Kalau misalkan siklus utang jangka pendek, itu awal-awal ekspansi gede-gedean, kredit mudah, ya kan, wah, income naik, harga naik, semua naik, ya kan. Akhirnya pemerintah, gue mau turunin suku bunga, mau naikin suku bunga. Oke, dia naikin suku bunga, waduh, repot kan, utangnya tetap ada tuh. Artinya ketika dia naikin suku bunga, utang yang mereka sebelumnya itu makin tebal kan, makin besar, karena mereka harus membayar bunga lebih besar. Orang nggak bisa bayar. Karena apa? Karena orang nggak bisa minjam lagi. Karena sifat manusia itu gali lubang tutup lubang. Jadi ketika mereka nggak bisa minjam lagi, mereka harus bayar utangnya pelan-pelan. Akhirnya spendingnya juga lebih kecil, ya kan? Spendingnya lebih kecil, income yang lain juga lebih kecil, dan itu menggulung terus. Sampai terjadi namanya deflasi. Ya kan, terjadi deflasi, ya kan. Habis itu turun terus sampai terjadi resesi. Jadi aktivitas ekonomi tersendat, kan. Nah, di situ ya tadi menaikkan suku bunganya, menurunkan suku bunganya supaya orang meminjam untuk menutupi utang yang lama, ya kan, akhirnya mereka bisa balik seperti semula. Itu cycle terus. Namanya siklus utang jangka pendek. Nah, tadi gue udah jelasin siklus utang jangka pendek. Nah, sekarang gue akan jelasin siklus utang jangka panjang. Simpelnya adalah siklus utang jangka panjang adalah siklus utang jangka pendek yang dilakukan berulang kali. Jadi itu proses dilakuin terus, yang siklus utang jangka pendek sampai di titik tertingginya. Jadi siklus utang jangka panjang ini terjadi 75 sampai 80 tahun sekali. Itu siklus utang jangka panjang. Bayangin aja, misalnya siklus utang jangka pendek itu 5 sampai 8. Misalnya 10 kali terjadi total utangnya itu. Udah terlalu banyak banget. Diturunin suku bunganya, orang tetap nggak bisa bayar. Pertumbuhan utang itu lebih besar daripada income-nya. Ekonomi kolaps pada saat itu. Bank nggak mau ngeluarin kredit, orang spendnya juga menurun, harga aset-asetnya juga menurun, semuanya turun. Dan apa yang terjadi ya,
orang pasti menjual aset-asetnya pada saat itu untuk membayar utang. Cuma pada kenyataannya tetap masih utang yang terjadi di ekonomi itu sudah terlalu tinggi, ibaratnya itu sudah terkumpul selama puluhan tahun, tetap tidak bisa menutupi. Nah, ada apa cara untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, yang tidak menurunkan mata uangnya itu ada 3. Pertama, kita ikat pinggang, kita cut our spending, mengurangi pengeluaran kita. Dari orang, bisnis, semuanya kita kurangi pengeluaran kita. Nah, cuman pada kenyataannya tadi, utangnya tumbuh terlalu cepat dibanding income-nya. Sedangkan tadi kalau misalkan kita mengurangi pengeluaran kita, ya kan, akhirnya income seseorang kan menurun. Tetap tidak bisa nutup, ibaratnya gitu. Bisnis sudah tidak bisa, bisnis mau minjem pada saat itu bank juga nggak bisa, karena bank juga tidak bisa memberikan pinjaman pada saat itu. Ya udah, akhirnya mereka mengurangi karyawan, PHK, ya kan, PHK di mana-mana. Akhirnya ada langkah kedua, yaitu restrukturisasi. Nah, jadi restrukturisasi ini apa? Kita itu bisa melakukan negosiasi ke peminjam, yaitu bank. Kita bilang untuk menurunkan suku bunga yang kita sebelum sudah janjikan, atau kita minta perpanjangan waktu. Yang ketiga itu wealth distribution, atau orang yang berada, yang punya duit, mereka menyumbangkan untuk orang-orang yang belum mampu. Dan cara yang keempat ini sifatnya menurunkan nilai mata uang, yaitu mencetak uang. Pemerintah tidak tinggal diam, jangan dia narik pajak dari orang-orang, untuk menyeimbangkan ekonomi kembali. Gimana caranya? Ya mereka memberikan kepada orang-orang yang tidak bekerja pada saat itu, yang kena PHK. Kayak kita kemarin itu sebutannya BLT, memberikan BLT, ya kan, habis itu memberikan stimulus kepada orang-orang. Cuman pada kenyataannya ada istilah namanya budget deficit, atau terjadi defisit APBN. Nah, itu jadi mereka itu ngasih ke orang-orang yang jobless, ke orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang membutuhkan itu lebih besar dibanding pajak yang mereka tarik. Ada 2 jalan gimana cara untuk mengupayakan supaya orang-orang semua itu terbagi, supaya tidak jadi defisit. Naikkan tax-nya atau mengeluarkan surat utang. Nah, itu yang dilakukan negara. Pemerintah butuh duit, dia butuh pinjaman ke siapa? Karena kita bilang tadi dari awal, pemerintah itu erat hubungannya dengan central bank atau bank sentral. Akhirnya bank sentral mencetak duit. Untuk membeli apa? Untuk membeli surat utang negara. Supaya supaya pemerintah bisa memberikan insentif atau stimulus kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya sudah memulai merata lagi pendistribusian uangnya. Nah, di situ tuh ekonomi mulai stabil, income mulai lebih tinggi dibanding utangnya, kan? Dan di situ ekonomi pulih kembali. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya untuk menghindari kita dari krisis, pertama apa? Jangan sampai pertumbuhan utang itu lebih tinggi dibanding income kalian. Pertama. Yang kedua, kalian harus tetap produktif untuk menaikkan income kalian. Yes, jadi itu video gua yang bisa gue kasih ke kalian. Semoga membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada saran, ada kritik, bisa langsung DM ke Instagram gue. Thank you.